Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kebaikan dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Ya, dalam narasi video kali ini saya akan menyampaikan mengenai mental block, ya, dan teknik reframing dan visualisasi untuk mengatasi mental block. Mental block ini seringkali dialami oleh kebanyakan orang, ya. Mental block adalah batasan pikiran yang terbentuk dari pengalaman masa lalu. Mental block itu seperti virus yang mengganggu kinerja komputer. Mental block bisa menghambat kita mencapai tujuan. Ya, jadi mental block ini muncul dalam diri kita, menghambat pemikiran kita, menghambat kemampuan mental kita. Ya. Oleh karena itu, mental block ini harus diatasi karena dia bisa berdampak terhadap kurangnya percaya diri, rasa malas, pesimis, ya, minder, dan banyak hal yang berpotensi untuk membuat diri kita menjadi lemah sehingga kita tidak bergairah, tidak memiliki optimisme, semangat juang, kepercayaan diri, dan seterusnya. Mental block dapat diatasi dengan pendekatan NLP atau disebut atau kepanjangannya adalah Neuro Linguistic Program, atau bisa juga diatasi dengan hipnosis, hipnoterapi, ya. Bahkan seringkali memang menyinergikan antara NLP dengan hipnosis untuk mengatasi mental block ini. Apa itu NLP? NLP merupakan metode menggabungkan pemahaman tentang otak, bahasa, dan meningkatkan komunikasi, pengembangan diri, dan mengatasi berbagai masalah psikologis. Dikenalkan oleh Richard Bandler dan John Grinder pada tahun 1970-an. NLP berfokus pada gagasan bahwa pikiran, bahasa, dan tubuh saling terkait dan dapat diubah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya. Jadi pemahaman ini menegaskan bahwa ya, dengan metode NLP itu merupakan metode yang menyinergikan bagaimana pikiran kita tetap terjaga, berkenan dengan hal-hal yang positif, kemudian juga kaitan dengan penggunaan bahasa yang sifatnya juga positif, mengafirmasi, memotivasi diri, ya. Nah, kemudian juga perilaku yang semuanya itu bisa disinergikan untuk mengatasi berbagai permasalahan mental dan psikis. Dalam hal ini menyangkut mengenai mental block. Para pencipta NLP percaya bahwa keterampilan dan pola pikir yang sukses dapat diidentifikasi dan dipelajari oleh siapapun, ya. Dengan demikian, NLP merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan untuk mengatasi beragam permasalahan mental block. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya mental block juga dapat diatasi dengan hipnosis dan hipnoterapi, ya. Ya, apa itu hipnosis? Hipnosis adalah bypass of the critical factor of conscious mind followed by the establishment of acceptable selective thinking. Ya, jadi penembusan faktor kritis sadar dan diikuti dengan penerimaan suatu sugesti atau pemikiran. Ya, dalam konteks ini hipnosis yang digunakan untuk terapi, ya, dalam mengatasi beragam permasalahan mental block. Ya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terapi dengan menggunakan hipnosis adalah sebuah terapi yang mengkondisikan klien atau pasien berada dalam kondisi bawah sadar, sehingga ketika berada dalam kondisi bawah sadar atau gelombang alfa, gelombang otak theta yang dikondisikan pada diri klien itu lebih memudahkan bagi hipnoterapis maksud saya untuk membantu pemulihan klien, ya. Nah, gitu ya. Nah, dalam prakteknya ya, mental block ini bisa dicoba diatasi dengan self hipnoterapi atau dengan hipnoterapi sendiri dengan melakukan beberapa langkah yang nanti barangkali bisa dibahas lebih dalam mengenai hal itu. Ya. Nah, teknik dalam mengatasi mental block ini salah satunya dengan teknik reframing, ya. Reframing ini sebuah teknik yang biasa digunakan
atau mengacu kepada pendekatan NLP. Bahkan dalam konteks hipnoterapi, reframing juga biasa digunakan untuk terapi berbagai macam persoalan psikis atau mental. Reframing adalah sebuah alat dari NLP membantu kita mengubah cara pandang kita terhadap suatu masalah atau peristiwa. Teknik reframing memungkinkan kita untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi ketika misalnya Anda merasa bahwa Anda tidak mampu untuk berbicara di hadapan publik, maka dengan reframing Anda akan melihat dari sisi yang lain, bahwa ketidakmampuan Anda sesungguhnya tidak beralasan, tetapi lebih karena Anda kurang percaya diri, misalnya demikian. Ya. Ketika Anda merasa takut, maka reframingnya adalah sesungguhnya Anda bukan penakut, tapi Anda mungkin terlalu berhati-hati, atau mungkin Anda terlalu banyak pertimbangan, ya. Oleh karena itu, teknik reframing ini mencoba untuk memframe sesuatu yang tadinya negatif dari sisi yang lain yang diarahkan kepada pandangan yang positif. Sehingga segala sesuatu yang katakanlah menjadi permasalahan terkait dengan mental block, ya, katakanlah salah satu contohnya adalah pesimis menghadapi sesuatu. Sesuatu itu apa? Kemudian kita bisa coba cari sudut pandang yang positif yang memungkinkan hal yang kita anggap tidak mungkin atau cara kita menyikapi sesuatu secara pesimis itu bisa ternetralisir, ya, sehingga menjadi optimis karena bisa melihat dari sudut pandang yang tepat, dari sisi sudut pandang yang positif, dari sisi sudut pandang yang memang diarahkan untuk bisa menumbuhkan sikap optimis, yang gitu. Kemudian tujuan utama reframing adalah mengubah pola pikiran negatif menjadi positif. Nah itu ya, jadi jelaskan dari sini. Sehingga ketika ada kata-kata yang seperti saya mah apa tuh, nah itu tidak boleh. Ya, itu menunjukkan bahwa sikap kita yang terlalu inferior, merendahkan diri. Tetapi kita harus mereframing diri kita. Ya, di balik kelemahan kita memiliki potensi yang dahsyat, punya kelebihan-kelebihan tertentu yang barangkali tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, oleh karena itu, kita reframing diri kita ke hal yang positif dari sudut pandang yang positif yang semuanya diarahkan untuk membuat diri kita menjadi lebih berdaya. Nah, gitu ya. Kemudian juga ada teknik yang lain namanya teknik visualisasi. Nah, salah satu teknik juga untuk mengatasi permasalahan mental block. Apa itu visualisasi? Sebuah teknik sederhana, ampuh yang bisa kita gunakan untuk mengubah pola pikiran kita. Jadi kita memvisualkan, membayangkan sesuatu yang terkait dengan apa yang kita inginkan, yang tujuannya adalah apa yang kita inginkan itu bisa terwujud melalui sebuah teknik, sebuah proses, sebuah keyakinan yang kemudian itu akan tumbuh dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, gitu. Oleh karena itu, visualisasi ini penting untuk kita terapkan. Ya, yang penting adalah bagaimana Anda bisa menentukan tujuannya. Tujuannya harus jelas, apa sih yang sebenarnya ingin dicapai, apa yang ingin Anda merasa dalam diri Anda, keinginan untuk percaya diri yang penuh, optimisme, dan seterusnya. Ya. Atau ingin pikiran yang lebih jernih, ya, lebih berorientasi ke depan, itu bisa kita visualkan. Kemudian buat gambar di pikiran. Bayangkan dengan sangat jelas, sedetail mungkin, saat Anda sudah mencapai tujuan itu. Rasakan semua sensasinya. Apa yang bisa Anda rasakan? Bayangkan tepuk tangan, misalnya demikian ya. Apresiasi dari orang lain, kemudian berbagai macam penghargaan yang Anda munculkan emosinya. Ya, yang seolah-olah Anda memang merasakan betul hal itu terjadi dan Anda ketika itu betul-betul mengalaminya. Ya, cium aroma atmosfer yang menggembirakan yang membuat diri Anda menjadi puas. Rasakan dengan seutuhnya ya kondisi seperti itu bahwa Anda seakan-akan mengalaminya gitu. Ya, kemudian latih terus ya agar semakin efektif ya.
kita harus sering-sering berlatih visualisasi mengenai diri kita di masa depan terkait dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin wujudkan, harapan-harapan kita dan seterusnya itu harus ada dalam gambaran pikiran kita. Kita visualisasikan sampai kemudian melekat dalam diri kita. Dan kita tidak sadar bahwa itu sesuatu yang kemudian akan membuat diri kita terdorong untuk bisa mewujudkannya. Kemudian gunakan saat menghadapi masalah. Ketika Anda sedang merasa terhambat ya, atau merasa bete atau merasa pesimis, anggaplah itu masalah mental blocknya adalah langsung saja bayangkan diri Anda berhasil mengatasi masalah itu. Nah, gitu ya. Memang sulit untuk dipahami secara logika, tetapi ini adalah bagian dari pola hipnosis atau pola NLP yang memang kita coba potensialkan karena segala sesuatu tidak selalu mengacu kepada ukuran logika ya. Ada keajaiban-keajaiban yang tidak kita ketahui bagaimana mekanismenya, tetapi hal itu bisa terwujud ya, termasuk dalam konteks ini kemampuan dalam memvisualisasikan atau gambaran kita terkait dengan keinginan kita di masa datang ya, berkenaan dengan pencapaian, berkenaan dengan keberhasilan menguasai panggung yang tadinya demam panggung misalnya, dan persoalan-persoalan lainnya ya. Visualisasi sangat berguna karena kita sedang memprogram ulang pikiran kita. Pikiran kita itu kan perlu diisi dengan hal yang kemudian bisa memberikan stimuli yang berdampak terhadap sesuatu yang kemudian dapat menumbuhkan keyakinan ya. Nah, itu penting sekali karena apa? Karena dengan cara demikian itu akan melekat dalam keyakinan kita ya, dalam pikiran bawah sadar kita yang kemudian itu bisa berpengaruh terhadap apa yang kita inginkan ya. Karena dengan cara demikian itu ada sebuah mekanisme yang sulit untuk bisa dipahami tetapi sering kali terbukti dan bahkan terbukti begitu ya. Dengan cara demikian itu akan membuat diri kita bisa lebih mudah mengatasi berbagai macam persoalan. Ketika Anda merasa kesulitan untuk berbicara di hadapan umum misalnya, grogi dan seterusnya, visualkan bahwa diri Anda sedang berada dalam kondisi di mana Anda menguasai panggungnya gitu. Nah, tumbuhkan semangat itu, tumbuhkan imajinasi itu, lakukan secara terus-menerus sampai kemudian melekat dalam benak Anda. Yang kemudian semua itu akan membawa kepada perubahan sikap dan perilaku kita yang tidak kita sadari bahwa kita sudah berubah menjadi lebih percaya diri, lebih optimis, dan berani untuk bicara di hadapan publik. Misalnya demikian ya, kalau kasusnya adalah demam panggung. Ya, jadi teknik reframing dan teknik visualisasi dapat disinergikan untuk mengatasi masalah mental block ini. Ya, jadi sobat kebaikan semua bisa mengimplementasikan teknik itu dengan cara seperti apa yang saya sampaikan tadi ya. Tetapi jika Anda kesulitan ya tentu Anda bisa meminta bantuan dari hipnoterapis ya atau hipnosis coach yang biasa untuk mengatasi masalah itu. Jadi hypno coach dan atau hipnoterapis akan membimbing Anda untuk mengatasi masalah mental Anda ya. Jadi jika Anda punya masalah terkait dengan persoalan mental block, Anda boleh menghubungi saya di email hipnosehatbahagia@gmail.com. Terima kasih, salam sukses. Mohon klik subscribe-nya dan share ya. Semoga kebahagiaan, keberuntungan senantiasa menyertai Anda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.